Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam Berita Papua hari ini. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, akan kami sajikan kembali berita utama kami di hari ini. Berikut cuplikan. Motor tabrak bus di Mimika, 2 pengendara tewas. Seorang anggota KKB di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, tewas saat kontak senjata dengan aparat. Ratusan mahasiswa dan pelaku usaha wisata di Sorong desak Presiden tutup seluruh tambang nikel di Raja Ampat. Terima kasih kami sampaikan. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua pada hari Selasa menerima logistik untuk pemungutan suara ulang Pilkada Gubernur Papua. Logistik berupa 770.000 lebih surat suara diserahkan penjabat Gubernur Papua Ramses Limbong kepada Ketua KPU Papua di depo kontainer Entrop. Logistik surat suara ini nantinya akan didistribusikan ke 2010 tempat pemungutan suara yang tersebar di 9 kabupaten. Gubernur berharap PSU dapat berjalan lancar, aman dan damai, serta meminta komisioner KPU dan Bawaslu Papua bersikap netral. Poinnya bagaimana KPU, Bawaslu, aparat keamanan, Pemprov itu bertindak dan bersikap netral dan melakukan effort kerjanya harus dengan sungguh-sungguh supaya tidak ada potensi ada PSU. Ulang lagi, harapan kami ini yang pertama dan terakhir untuk tahun. Sesuai dengan Bawaslu sampaikan tadi, tidak ada lagi PSU susulan. Jadi waktunya dibagi dulu ya, diatur. KPU Papua akan memprioritaskan pendistribusian logistik ke distrik dan pulau terluar sebelum pelaksanaan PSU pada 6 Agustus. Kita tadi saya sampaikan bahwa ambil 14 itu kami sudah mulai menurun dari distrik sampai di KPPS, tetapi prinsipnya kami tetap akan melihat wilayah-wilayah yang sangat tersulit dan terdepan dan terjauh. Pemungutan suara ulang diikuti 2 calon gubernur dan wakil gubernur Papua, yakni nomor urut 1 Ben-Hur Tomimano Konstan Karma dan nomor urut 2 Matius Fakiri Arya Korumaropen. Pada 24 Februari lalu, Mahkamah Konstitusi telah memerintahkan KPU Papua untuk menggelar pemilihan suara ulang di 9 kabupaten dan kota dalam waktu 180 hari. Dari kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Pemerintah Kabupaten Jayapura resmi meluncurkan program makan bergizi gratis. MBG diluncurkan di 16 sekolah dari berbagai tingkatan seperti SD, SMP, dan SMA. Asisten 2 Setda Kabupaten Jayapura, Abdurrahman Basri, mengatakan meski belum seluruh sekolah yang menerima MBG, namun program Presiden ini harus berjalan. Terima kasih atas semua dukungan. Kami akan menyampaikan hal ini dan kami menyampaikan sekali lagi apresiasi dan salam hormat dari Bapak Bupati Jayapura, Bapak Wakil Bupati Jayapura atas pelaksanaan ini. Kita terus berkoordinasi agar pelaksanaan ini berjalan secara berkelanjutan, tertib dan lancar. Pengelola Dapur Sehat MBG mendistribusikan makanan bergizi untuk 2081 siswa yang tersebar di 16 sekolah. Makanannya itu akan diterima oleh 2081 siswa di Kabupaten Jayapura dari 16 sekolah. Nah, hari ini kita launching di 3 sekolah, tapi 13 yang lain juga sudah berjalan bersamaan di hari ini. Kita berharap ke depan program ini terus berjalan dengan baik. Dan kalau dari Yayasan Colosagu Nusantara sendiri sesuai namanya, kita berharap ini hal yang akan kita coba bangun dengan BGN dan pemerintah agar ke depan dalam menu-menunya bisa ada pilihan pangan lokal juga yang masuk ke dalamnya. Itu harapan dari kita. Namun tentu saat ini sesuai menu dan aturan yang dikeluarkan oleh BGN itulah yang kita ikuti.
Tokoh agama Kabupaten Jayapura, Pendeta Jefferson Seo, mengatakan program MBG ini harus berjalan karena anak-anak Papua sangat membutuhkan makanan bergizi gratis. Sebenarnya kami sangat bersyukur sekali karena ya kita tahu gizi ini adalah sangat menentukan untuk perkembangan pola pikir anak begitu. Dan hampir rata-rata kita punya anak-anak ini perlu kita sadari bahwa mereka rata-rata keluar dari rumah belum tentu sarapan juga, dan itu mempengaruhi pola atau proses belajar mengajar di sekolah. Jadi dengan adanya program ini kami sangat bersyukur karena sangat mendukung, dan harapan kami adalah bisa meningkatkan pola pikir, ya, punya dampak kepada anak-anak kita, khususnya dari TK, SD dan SMP. Program makan bergizi gratis ini diharapkan mampu menekan angka stunting, meningkatkan imunitas, serta mendorong pencapaian akademik anak-anak di Kabupaten Jayapura. Program MBG belum berjalan maksimal pada tahun ajaran ini karena masih terkendala pendanaan. Namun pemerintah memastikan untuk tahun ajaran baru Agustus nanti seluruh sekolah sudah mendapat MBG. Ari melaporkan dari Jayapura, Papua. Menjelang masa libur sekolah, Pelni Jayapura memberikan diskon harga tiket kapal untuk rute domestik hingga 50%. Diskon harga tiket mulai berlaku untuk keberangkatan 5 Juni hingga 31 Juli 2025. Kebijakan ini merupakan bagian dari program stimulus ekonomi pemerintah. Diskon berlaku untuk pembelian tiket kelas dan tiket ekonomi untuk seluruh trayek kapal penumpang. Dengan tarif tersebut, harga tiket kapal rute Jayapura-Jakarta yang sebelumnya dijual Rp1.277.000 untuk harga tertinggi turun menjadi Rp638.500. Sedangkan rute Jayapura-Biak yang dibanderol Rp277.000 turun menjadi Rp138.500. Ada stimulus pemberian diskon tarif kapal Pelni itu hanya untuk kapal penumpang, ya, 25 kapal penumpang, tidak termasuk kapal perintis. Itu mulainya dari pembelian dan keberangkatan tanggal 5 Juni sampai dengan 31, ya, keberangkatan tanggal 31 Juli. Jadi dalam arti kata keberangkatan tanggal 5 sampai tanggal 31 Juli. Misalnya beli tiketnya misal di sebelum 31 Juli, keberangkatannya setelah 31 Juli itu nggak bisa. Yang kedua, itu kuotanya bukan sama dengan kuota mudik gratis yang ada 200-300, enggak. Ini disesuaikan untuk seluruh Indonesia, siapa cepat dia yang dapat. Nah, jadi semua dibuka online. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, Pelni menyiapkan 5 armada kapal penumpang, yakni kapal Sinabung, Gunung Dempo, Ciremai, Dobon Solo, dan Dorolonda. Pelni berharap masyarakat bisa memanfaatkan kesempatan ini serta mengimbau calon penumpang untuk membeli tiket lewat loket resmi. Dari Kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan.